Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan aneh. Ada kadernya menonjol, malah dikeluarkan dari partai. Ganjar Pranowo berdasarkan lembaga survei, elektabilitasnya tertinggi di antara kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, termasuk saingannya di luar, yaitu elektabilitasnya tertinggi juga, seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Ini elektabilitasnya selalu tertinggi juga. Ganjar Pranowo paling hanya turun nomor 1 menjadi nomor 2 kembali lagi nomor 1. Antara nomor 1, 2, 3 lah mereka bergantian namanya tersebut, elektabilitasnya tertinggi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini aneh. Ada kadernya elektabilitasnya tertinggi, malah disio-sio, bahkan ingin dikeluarkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sewajarnya Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seharusnya senang ada kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang elektabilitasnya tinggi. Megawati selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lebih berat mengusulkan Tras Soekarno, Puan Maharani sebagai cucunya Soekarno, padahal elektabilitasnya dalam survei hanya berkisar 1%, sangat jauh dari elektabilitas daripada Ganjar Pranowo sebesar 16%. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini konsep bernegaranya tidak sejalan dengan negara Indonesia yang berlandaskan demokrasi. Lebih tepat menerapkan sistem kerajaan atau trah, di mana seorang raja selalu digantikan keturunannya. Dalam hal ini Tras Soekarno, di mana Puan Maharani cucu Soekarno sebagai calon presiden dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga sistem trah ini selalu dipertahankan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan selalu mengusulkan Tras Soekarno itu ada, yaitu Puan Maharani sebagai cucu Soekarno. Itulah nanti yang diusung sebagai calon presiden Republik Indonesia dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan hal ini saya lihat kurang tepat lah ini ya. Negara sudah maju, di mana masih tetap melandaskan daripada sistem kerajaan, di mana kerajaan tersebut hanya keluarga raja yang bisa menggantikan jabatan mereka, sedangkan yang lainnya tidak boleh. Padahal di dalam survei, di mana Ganjar Pranowo sangat tinggi surveinya, di elektabilitasnya sangat tinggi, mencapai 16%. Di mana juga dia termasuk saingan itu, Ganjar Pranowo yang tertinggi elektabilitasnya di kalangan kader Partai Demokrasi Indonesia, termasuk juga di saingannya dari luar partai, yaitu Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Ini tertinggi juga elektabilitasnya, kadang-kadang nomor 1 dan nomor 2 elektabilitasnya tersebut. Jadi PDIP ini aneh, kadernya yang elektabilitasnya ada yang tinggi malah disio-sio, bahkan ingin dikeluarkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bukannya malah dipegang, tetapi malah disio-sio. Sewajarnya Megawati Soekarno Putri seharusnya senang ada kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang elektabilitasnya tinggi. Megawati selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia lebih berat mengusulkan Tras Soekarno, yaitu Puan Maharani sebagai cucunya Soekarno. Padahal elektabilitas hasil survei bahwa Puan Maharani ini dia hanya mencapai elektabilitasnya 1%, antara lain 1%, 1,5%, dan kurang lagi
sekitar di situ. Dan sangat jauh dari elektabilitas Ganjar Pranowo, mencapai 16%. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini konsep bernegara tidak sejalan dengan negara Indonesia yang berlandaskan demokrasi, yaitu berlandaskan demokrasi. Lebih tepat dia menerapkan sistem kerajaan atau trah, di mana seorang raja selalu digantikan keturunannya. Dalam hal ini Trah Soekarno, di mana Puan Maharani cucu Soekarno, maka sebagai calon presiden RI dari kader Partai Demokrasi Indonesia. Karena Puan Maharani ini sebagai trah daripada Soekarno sebagai cucunya, maka Puan Maharani inilah yang diusung menjadi calon presiden RI. Dan langkahnya tersebut kurang tepat saya lihat. Dan kalau selalu dipaksakan nanti trah Soekarno ini, bisa nanti para pendukung daripada Demokrasi Indonesia Perjuangan ini akan menarik diri, tidak mendukungnya lagi. Jadi harapan saya prinsip Trah Soekarno tidak sesuai lagi dengan negara Indonesia. Ditambah perkembangan masyarakat sudah banyak meninggalkan sistem trah. Sekarang menuju negara demokrasi. Siapa yang elektabilitasnya tertinggi, itulah yang diusung calon presiden RI. Sekian dan terima kasih.